Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisa whole genome sequence menggunakan framework Flash yang anggotanya terdiri dari Muhammad Rosi Haki Amini yang ber-NRP 012 dan saya Muhammad Hafid Rosyadi NRP 013, selanjutnya yaitu Hamuda Arsad dengan NRP 146. Di sini kelompok kami memiliki judul yaitu analisa whole genome sequence menggunakan framework Flash. Mungkin dari yang paling dasarnya kita jelaskan genom. Apa sih genom itu? Genom itu keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme atau khususnya keseluruhan asam nukleat yang memuat informasi tersebut. Terus selanjutnya yaitu dataset yang selama ini kita gunakan, yaitu menggunakan dataset dari NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Dataset ini kami gunakan untuk melakukan testing dari sistem yang sudah kami buat. Selanjutnya kami juga menggunakan CGView untuk memvisualisasikan data menjadi sirkular, yaitu khususnya data di genom ini. Selanjutnya deskripsi domain mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Oke, mungkin selanjutnya tentang deskripsi domain ya. Di sini itu penggunaan Flex itu dalam konteks analisis genom lengkap yang dapat mencakup pengembangan aplikasi web untuk memfasilitasi analisis atau penyajian hasil analisis genom lengkap. Nah, ini itu bisa dikategorikan dalam bidang bioinformatika atau genomatika dan pengembangan web untuk webnya sendiri. Soalnya kita yang merepresentasikan dalam web. Nah, namun terkadang itu untuk dalam menganalisa genom, nah, kita itu harus dapat membuat suatu file yang dapat menampung beberapa informasi sekaligus ya, itu informasi genetik seperti itu, lalu untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Nah, selanjutnya, maka dari itu, sehingga itu dibutuhkan suatu program yang dapat menggabungkan berbagai jenis data biologi, satu spesies itu secara otomatis, dan dapat membantu user dalam menganalisa spesies secara global dengan dataset yang dimiliki. Jadi nanti itu potongan-potongannya itu akan dianalisis. Nah, selanjutnya itu adalah representasi pengetahuan. Nah, di sini itu representasi pengetahuan itu untuk memvisualisasikan whole genome. Ini juga merepresentasikan ya, merepresentasikan pengetahuan itu sendiri untuk memvisualisasikan whole genome sequencing dari berbagai jenis data biologi menjadi satu file kompleks yang secara otomatis menggunakan platform bioinformatika. Nah, oke. Mungkin selanjutnya, nah, manipulasi pengetahuan di sini itu yang pertama, itu menyatukan berbagai jenis data biologi menjadi suatu data genomik utuh yang kemudian akan divisualisasikan secara sirkular atau lingkaran seperti itu untuk analisa lebih lanjut. Nah, lalu manipulasi pengetahuan yang kedua itu untuk mengubah file dataset GB atau GenBank, FASTA, dan tipe-tipe lain yang didukung BioPython ke data JSON. Kemudian divisualisasikan dengan CGV View yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, dan dikemas dengan menggunakan framework Flash agar dapat mudah digunakan dalam semua platform. Nah, oke. Mungkin untuk selanjutnya evaluasi kinerja dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dapat kita lakukan dengan mencoba menggabungkan berbagai jenis data biologi ke dalam satu visualisasi. Jadi datasetnya ada beberapa, kemudian kita tampilkan menjadi satu kesatuan. Apakah hasilnya akan akurat sesuai dengan pengetahuan yang ada atau tidak, itu bisa kita evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya ada keuntungan dan masalah. Untuk keuntungannya itu kita memudahkan user dalam menganalisa dan menggabungkan seluruh data biologi yang berbeda ke dalam satu visualisasi sehingga mempermudah analisa gitu. Untuk masalahnya itu satu platform yang ada tidak bisa menggabungkan berbagai jenis data dalam satu visualisasi, hanya bisa memvisualisasikan satu data saja. Jadi misalkan platform yang apa namanya yang sudah beredar, yang populer itu ada namanya proxy.ca, itu hanya dapat menampilkan satu dataset ditampilkan menjadi sirkular seperti mirip seperti prototipe aplikasi kami.
Jadi belum bisa menggabungkan berbagai jenis data menjadi satu visualisasi. Yang kedua, meskipun sudah ada web base hanya mencakup satu fungsi spesifik. Jadi tadi proxy CA itu hanya satu fungsinya saja untuk memvisualisasikan. Jadi dia bisa dilakukan pengembangan ke depannya. Nah, keuntungan dari aplikasi kami itu bisa dikembangkan. Jadi ada rencana-rencana kami yang akan mengembangkan lebih lanjut. Nah, di sini sudah kami deploy suatu web percobaan. Jadi fungsinya itu pertama kita pilih file, misalnya ini file genbank sequence.gb. Nah, ini kita uploadkan dan secara otomatis akan keluar visualisasinya. Jadi ini circular diagramnya. Nah, apa yang terjadi di balik layar itu ada di sini. Sebentar. Nah, kan kita pakai Flask sama BioPython. BioPython ini karena si GView itu maunya itu memiliki format JSON-nya sendiri. Jadi tugas kita yang pertama itu mentranslate dari GenBank, FASTA, dan berbagai macam tipe dataset bioinformatika yang bisa ditemukan di NCBI itu menjadi JSON sesuai format yang diinginkan CGView untuk divisualisasikan. Jadi untuk konverternya itu kita bikin kelas CGV Builder ini dengan acuan CGV Builder official dari cgview.js-nya. Jadi ini secara sederhana akan mentranslate dari GenBank atau FASTA atau yang lainnya menjadi JSON. Nah, di sini untuk aplikasi Flask-nya, jadi pertama kita kan ngupload file, terus kita kirimkan, kita simpan ke upload, kita kirimkan ke page result atau page untuk visualisasi. Nah, di situ bisa kita tambahkan option, bisa kita tambahkan YAML setting untuk kedepannya agar visualisasinya lebih indah. Kemudian kita panggil fungsi CGV Builder. Ini akan mengembalikan suatu variabel JSON yang sesuai format. Jadi JSON itu sendiri tidak kita simpan menjadi suatu file, kita langsung passingkan ke HTML-nya melalui request get. Jadi di sini akan dikirimkan ke HTML-nya, data sama dengan data to JSON. Kemudian di template ini ada HTML-nya, pada result HTML ini akan ditampilkan CGView-nya. Untuk kode CGView-nya ini masih standar dari dokumentasi CGView official. Mungkin demo dari kelompok kami cukup sekian. Oh ya, untuk kedepannya rencana-rencana yang pengembangan yang kita rencanakan itu yang pertama memvisualisasikan dataset lebih dari satu. Jadi beberapa dataset yang kemungkinan misalnya dari satu kingdom atau satu spesies itu divisualisasikan menjadi satu. Nah, jadi itu bisa mempermudah analisa untuk digunakan oleh para peneliti. Yang kedua itu kita menggabungkan. Jadi dalam satu genom itu kan terdiri dari beberapa sequence. Jadi kita bisa menambahkan sequence-sequence baru yang kepada genom yang belum komplit sehingga bisa langsung kita visualisasikan. Jadi menggabungkan data-data biologi itu yang belum sempurna, kita gabungkan, kemudian kita visualisasikan kembali. Untuk kedepannya seperti itu. Apakah ada tambahan lain? Oke, sepertinya tidak ada. Cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Maaf
Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.